Angelina, Many Angels, Muhammad Naufal. Okay. Okay, Lovita, Maylenia, Shera. Yes, sir. What is your question? It seems like you are still in your mukena, ya? Sorry, sir. I use mukena because I have to pray. Ya, itu kalau bagi Anissa itu salah satu multimodal ya discourse-nya untuk mengatakan bahwa ini adalah hubungan dengan religiusitas. Okay, what is your question? Kenalkan, nama saya Lovita Maneshera. I want to ask about your proposal. I want to ask why you choose the Little Mix for your object. Why? I mean the title, the Little Mix Confetti. Why you choose the title of the song? Okay. Thank you, Lovita. First of all, subjectively, I am a fan of Little Mix, and I found the problem first to make it to be my research. And from this video, there are three main reasons. The first one, because I am the fans. The second one, in this video, the member of Little Mix plays a role of their male alter egos. It means that they use male fashion. They use that male makeup and something like that. And also the video is also the third one. The third reason is in the video there is also a cameo appearance of drag performer that I considered as a queer community, which is a male that put girls makeup and do performance with their makeup. That's all. Thank you. You got it, Lovita? Do you have any, do you want to add something more? Okay, Muhammad Naufal. Have you seen the video? Okay. Do you want to add something to Anissa Harismi? Muhammad Naufal? I have a question for Anissa Harismi. Okay, go on. You said that the source of your data is from the Little Mix music video that you got channel. So for your research, it will be just some from the music video, or it will be all of the music video that you will analyze for the gender stereotype issue? Okay, thank you, Naufal. Like I have mentioned before, there are three main categories of gender that I want to explain on this research: male, female, and also queer. And I also, this is Mem Fitra's sebelumnya Mem Fitra juga ragu akan kecukupan data gitu kan. Tapi in this research, every problem, every music video has its own concept and storyline. So I only use this one video, and I think it is enough for my data, because in the middle of the music video there is also a skit of the music video that basically means that a comedy dialogue or something like that, that I will use systemic functional linguistics to do the research. So I think
enough for my research for one only video. Thank you, Nova. Okay, Nova, do you get it? Okay, Yulia Silpitri. Yes, sir. I want to ask Anissa Karismi. You already mentioned before in your PPT that you're going to use semiotic and systemic functional grammar as the theory to analyze your data. My question is, did you just not analyze the music video, but also the lyrics of the songs? Thank you. Okay, thank you, Yulia. So I'm not going to do the research for the lyrics because, like I have mentioned before, that there is a skit in the middle of the of the music video. So if you watch the video, the member of Little Mix playing the role of their male alter egos, that they are talking to each other that make it different from their female alter egos. So, and also I also try to analyze the lyrics, but the lyrics is basically talk about party and clubbing and something like that. That's it's more about feminist. That is not about gender stereotypes in the lyrics. That's okay. So I'm not going to discover the meaning of the lyrics. Thank you. Okay, Yulia Silpitri. Do you catch the answer, or do you want to add some more questions? So how do you gonna use a systemic functional theory like ideational metafunction, interactional metafunction, and textual metafunction if you not analyze the lyric? As we know that we should analyze the text so we know the meanings of its language. Okay, if you see in my PPT, I already mentioned that I write the script of the dialogue manually. So that becomes the data of my research that I will use systemic functional linguistics to analyze the skit, not the lyrics. Thank you. Okay, thank you, Anissa. Okay. Anyone else? Citra Humaira, Anissa Nurdijatul. You want to say something, Anissa Nurdijatul? No, sir. Oke. Ini penonton bayaran ya? Oke, Citra Humaira. Angelina. No, sir. Andika. Nurfaiza. Angelia. No, sir. Ya, hanya nama aja ya. Jadi antara hadir dengan tidak hadir. Oke, Anissa, then I will ask me be the next the one and only examiner for today, and you will have another session with Miss Yati to have a presentation and then Q&A. There's the two of you. You will be so intimate later. Yes, sir. Okay. First of all, I would like to congratulate you that you have come this far. This is my first time on designing a linguistic proposal. It's my first time. I never done this before. Okay. But it apa ya? Saya ngeliat sangat tipis sekali sekarang bahasan perbedaan antara linguistik dengan sastra dalam konteks analisisnya dari apa yang saya baca barusan. Dan ternyata what's surprising, linguistik ternyata growth-nya tuh quite fast karena loncatannya tuh jauh banget dari apa yang saya temukan di sastra. Sastra kami yang masih
berdekat dengan puisi, novel, dan drama, kalian udah mulai membahas hal-hal lain di termasuk video klip. Saya belum pernah membahas tentang video klip, membahas you have discuss this. Okay? The first of pertanyaan pertama saya tadi hampir sama dengan Yulia Silvitri gitu. Why don't you use the lyric? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Gitu. Nisa, do you understand the question? Yeah, Pak Api was asking you about the reason why you don't analyze the lyrics, because you are using kind of theory, right? So quite the same with Julia's question. So like, Can you explain? okay, miss. Thank you, sir. Like I have mentioned before, I also try to included the lyrics for my research, but in my opinion, it's not represents gender stereotypes in the lyrics, so it's not in line with my identification of research problem. So that's why I excluded the lyrics. And in my first side of the lyrics only talk about girls that don't need men in their life. They're just like to being in the club and partying and something like that. So it not represents the problem of my research. That's why I excluded the lyrics. Okay, so hold that thought ya. Karena when the lyric is not in line with what you are going to discuss, so where do you get the data? Because you are using multimodal, right? Multimodal is so it uses various semiotics modes. Yeah. For the semiotic modes, there are basically three main problems that I want to see. The first one is represented participants. That means that we analyzes the fashion and also the makeup. Who is we? It's me. I will analyze this. I will analyze their fashion and how they differentiate male, female, and also queer. And for the interaction, there will be how the people in the video build relationship. Wait a minute. I will write it down. So you are going to use fashion. Yes. Okay. Represented Then second one. You can see it from the table of indicators, sir. Page what? In page 26, sir. Ya 26. 6. About 26. Yes, 26. No. Itu salah di PDF-nya, sir. Saya itu research methodology. Ya, in the instrument of the research 27. Ya, mana instrumennya? Mana? Instrumen. Table indicators of the table of indicators. Aku bacain. Ini sama apa nggak sih yang saya terima? Sama, sir. Itu PDF-nya kacau mungkin. I don't know. Ya, apa yang kamu gunakan? Di mana kata fashion itu? Itu ada di bab 2-nya sih, sir. Nggak ada di indicators of instruments-nya. Ya, maka saya tanyain. Kamu nggak mau menggunakan ini. Terus kamu menggunakan apa? Fashion. Terus kedua tadi apa? Interactive participants. That's how. Nah, itu di halaman berapa munculnya? Interactive participant itu di mana? Halaman berapa? Enggak, apa lagi? And then for the interactive meaning, interaction, modality, gesture, and pose. Ya, itu di halaman berapa? Yang bisa baca.
Where can I find it? Yes. Ada 4 nih yang kamu gunakan. Ya. Interaction, kemudian apa lagi yang keempat, ketiga? Yang ketiga compositional Nah, itu oke. termasuk yang information value, Empat. salience, and also framing. Yang keempat apa? Itu baru yang visual semiotics, sir. Yang dia ada 3. Yang keempat visual semiotik. Bukan, sir. Jadi Ya makanya di halaman berapa saya bisa menemukan itu. di Yang halaman kamu bilang ini tuh di halaman berapa? 16. Sir. Beda. Kan ini kan harusnya menjadi metodologi kamu kan? Kan pertanyaan Yulia Sifitri itu kan berkaitan dengan metodologi. Yang kamu analisis itu apa, dengan cara bagaimana? Untuk Enggak, saya tidak menggunakan lirik, saya akan menganalisis passionnya, saya akan melihat bagaimana interaction dari orang-orang yang ada dalam video. Kan kayak gitu maksudnya kan? Iya, sir. Terus ternyata komposisi videonya apa, hubungan semiotiknya akan seperti itu. Kan itu metodologi itu. Ya. Nah, di mana saya bisa mendapatkannya? Karena di halaman 16 bukan itu. Yang kamu sebutin malah beda dengan apa yang kamu bilang barusan. Nisa, Ya, Miss. bukannya skitnya itu yang akan kamu bahas dengan memakai teori SFL itu? Bukan, Miss. Yang SFL itu untuk dialognya, sir. Kalau yang semiotik itu emang per scenes-nya. Jadi nanti Ya, I know. Iya, itu yang ditanyakan oleh Yulia tadi. Kapan menggunakan itu, teori SFL itu? Apakah liriknya yang akan dibahas? Kan ada, kalau SFL kan membahas maknanya ya, maksudnya di dalam tataran kalimatnya gitu. Nah, yang mananya? Tolong dijelaskan terkait juga dengan pertanyaan Pak Api tadi. Ya, karena kamu menjawabnya, jawaban kamu nih ya, liriknya itu tidak berhubungan dengan apa yang akan kamu analisis. Bagi saya itu paradoks. Kamu ingin menganalisis ini, tapi ternyata di liriknya tidak ada. Apa yang akan kamu bahas, dari mana kamu dapat datanya, kan pasti itu. Kalau liriknya tidak sesuai, datanya dari mana? yang systemic functional linguistics itu digunakan untuk menganalisis skit. Skit itu dialog yang berunsur komedi yang ada di tengah-tengah videonya, sir. Kan Ya. itu yang saya bilang tadi. Indah pula katanya. Listen to the question. Oke, coba sebutkan di chapter 3, coba yang diminta oleh Pak Pi, di mana itu datanya? You sudah bikin sebenarnya itu. Tolong dijelaskan. About the skit, sir. It's using yang teori-teori yang dipakai, itu di mana letaknya tuh? Di chapter 3 pasti ada itu. Pertanyaan Silvitri itu terkait dengan metodologi. Nah, jadi di mana, maka saya juga bingung karena kalau seandainya liriknya tidak sesuai dengan apa yang ingin kamu dapatkan, nah datanya dari mana? Nah, terus kamu bilang datanya dapat dari skit, dari dialog yang ada di tengah-tengah dari video. Nah, apakah ini cukup untuk analisis? Karena itu hanya sedikit. Nah, apalagi yang akan kamu analisis selain itu? Untuk data dari dialognya itu menurut saya cukup, sir. Karena dari dialog yang sedikit itu kelihatan kalau cowok itu ngomongnya kayak gini, kalau cewek itu ngomongnya kayak gini. Tapi kalau queer itu sekarang kita ngomongin masalah data ya. Apa yang kamu maksud dengan data? Data itu adalah manual script dari dialog tersebut. Jadi ada dua data kan berarti, sir. Yang pertama itu scenes-nya yang di capture,
di-capture dalam bentuk images yang kemudian dianalisis menggunakan semiotics. Yang kedua itu sistem dialog, dianalisis menggunakan SFL. Ya, karena kalau udah multimodal itu banyak, makanya modal kamu apa aja. Particular scenes of the music video and also manual script of the skit. Cuma 2. Nggak, multimodalnya cuma 2, nggak ada tambahan lagi. Soalnya kalau pakai misalnya dianalisis lagi color atau penggunaan audionya itu tidak menggambarkan gender stereotypes kalau menurut saya. Jadi kebanyakan dalam previous research juga menggunakan 1 sampai 2 teori. Karena dari semiotik itu kan nggak cuma 1 yang dibahas, juga banyak. I know. Ya, makanya ketika berbicara masalah multimodal itu kan banyak devices yang akan kamu analisis gitu. Ya. Makanya misalnya gini, kalau dalam sastra ya, ketika saya menggunakan kata multimodal discourse analysis dalam film, maka yang akan saya bahas itu bukan hanya naratif aspeknya aja, tapi juga sinematografi aspek, kemudian audit aspek, editing aspek, karena itu semua multimodal. Dalam video klip, aspek video klip itu bukan hanya lirik saja. Kayak tadi misalnya, saya setuju kamu berusaha untuk mengambil fashion, kemudian karena banyak sekali semiotik aspek di dalam fashion tadi, gitu. Kemudian dari sisi koreografi misalnya, dari sisi apa gitu, kan banyak aspek video itu. Nah itu yang mana yang akan kamu gunakan misalnya. Oke lah kalau kamu tidak mau membahas masalah audionya gitu, karena mungkin kamu tidak relate. Selain fashion kan banyak apa lagi, misalnya kira-kira dari video klip itu yang bisa kamu analisis. Yang lainnya itu gaze, yaitu cara dia menatap gitu, cara dia memperhatikan satu sama lain. Kemudian frame. Kamu udah screenshot, sudah pernah melakukan screenshotnya belum? Udah beberapa screenshot ada. Nah, coba tampilkan 1 aja. Saya pengen lihat cara kamu menganalisis. Tapi baru di HP. Ya 1 aja, coba 1 tampilin screenshot. Sebentar. Oke, tadi saya nanya ke Kak Fitra, apakah udah nonton video klipnya? Karena ini mengurangi kaidah puasa saya ya di bulan Ramadan. Nah, yang udah kamu kerjakan ya, jangan muter videonya. Yang udah kamu screenshot, coba tampilin. Ngambil bagian yang mananya? Bentar. Belum ada di laptop. Jangan tanya ke saya yang kamu ada di siapa. Ya, bisa. Kamu kan bilang tadi udah di screenshot. Tampilkan saja 1 saja. Iya, screenshot. Tapi mau melihat cara Ayu menganalisanya. Itu saja. Pilih aja, ambil saja 1 screenshot. Kan udah ada kan? Screenshotnya itu di HP. Kan? Jadi belum ada yang dipindahkan ke laptop. Ya udah screenshot lah 1 bagian aja sebentar, nggak usah lama-lama. Kamu tahu bagian kamar mandinya nggak? Ya itu, Sir. Boleh di screenshot bagian kamar mandi itu. Wah, itu berbahaya itu di screenshot. Ya makanya tadi nanya ke Fitra belum. Ini ada kelihatan di layar. Karena pilihan video klipnya agak terlalu vulgar untuk bulan puasa nih. Iya. Ada kelihatan di layar, Sir? Belum.
Kamu semiotiknya pakai teori siapa? Kress and Van Leeuwen, sir. Nah, kalau di dalam sastra, apapun yang kamu lihat dalam gambar itu namanya spektakel. Spektakel itu apa aja, mulai dari wardrobe-nya, kemudian dari language sign yang ada di belakangnya. Nah, sekarang coba kamu lihat. Kalau kamu ngomongin fashion dulu ya. Ya. Oke, dari 4 tadi atau 3 komponen tadi, fashion, kemudian interaction partisipan sama compositional semiotic sign-nya. Coba kita mulai dari fashion. Gimana cara kamu analisis dari sisi fashion? Jadi fashion itu juga included the tattoo and also the braid. Jadi Tattoo, terus and the bread, sir. apa? Roti? Bread. Nggak ada roti di sini. Bread. Nafas. I don't know, sir. Kenapa? Apa hubungan antara Jambangnya, nafas sir. dengan roti? Jambangnya. Jadi cowok itu digambarkan sebagai dari fashionnya itu dia tidak suka intim gitu, sir. Dalam satu dress code gitu. No. Bahas dulu fashionnya aja, jangan ngomongin interaction-nya. Itu intimate itu tuh masuk ke interaction. Male itu digambarkan selalu memakai kemeja sebagai outer. Kemudian kalung rantai itu menggambarkan masculinity, and also the tattoo. Kenapa harus cuma di leher gitu? Kenapa padahal dalam society kita cowok itu nggak semuanya pakai tato. Jadi untuk menunjukkan masculinity-nya itu ditampilkan sebagai cowok yang bertato dan juga berjambang. Kemudian dari gaya rambut juga kalau pada umumnya ada banyak juga cowok yang rambutnya panjang gitu. Jadi hal-hal yang tidak common di masyarakat itu ditampilkan dalam bentuk ditampilkan sedikit gitu di video ini gitu. Jadi hal ini yang menggambarkan gender stereotype. Kalau untuk menunjukkan masculinity-nya, cowok itu memakai t-shirt di dalam, memakai outer kemeja atau outer kemeja, kalung rantai dan juga tato. Kemudian dari jambangnya juga menunjukkan masculinity. Jambang itu bahasa Inggrisnya apa? Oh my God. Beard. Is it beard? Kan roti ya, kan bread ya. Bukan. Apa yang mereka pegang? It's all about poster. Jadi itu udah beda lagi kajiannya. No, apa yang mereka pegang bertiga ini? Mereka lagi pegang apa? It's their male part, sir. Male part. Karena kan kamu akan menganalisis menggunakan gender studies, kemudian kamu akan bahas tentang queer, termasuk makanya kalau saya bilang kalau di sastra apa yang kamu tawarkan sekarang itu namanya spektakel, apa yang dilihat oleh penonton. Jadi hanya fashionnya, kemudian bagaimana si partisipan ini kan kamu ngomongin masalah interaction partisipan. Bayangin makanya bagi yang tidak pernah tahu bagaimana cara laki-laki melakukan urination di toilet gitu, they will look into the things. No, I don't know. Mereka akan melihat apa yang dipegang. Nah di sini nggak ada satu pun yang melihat apa yang dipegang. No, they're not. Ngerti nggak maksudnya? Yes, sir. Nah itu semiotik.
Mengerti nggak cara saya mencoba ini nih? Iya. Mereka kehilangan sesuatu yang dipegang. Karena kalau berbicara masalah feminisme itu berbicara tentang penis envy namanya. Nah, ini yang gambar. Maksud saya pengen nanya, cara kamu menganalisis bagaimana? Bagi saya, kalau kamu mengambil gambar ini sebagai salah satu data, maka yang akan saya bicarakan adalah penis envy. Karena intinya feminisme bisa ada dari situ, itu salah satunya gitu yang akan bicarakan. Apalagi kayak tadi masalah karena masalah beard misalnya, itu apakah itu seks atau gender? It's gender. It's sex, not gender. Ngerti kan maksud saya? Sementara kamu dari awal mengatakan kamu tidak akan pernah membicarakan seks. Di bab 1 kamu membicarakan kamu tidak akan membicarakan masalah seks. Yang akan membicarakan adalah gender as a social construction. Kenapa kamu malah membicarakan masalah jenggot kalau itu adalah masalah seks? Nah, kalau masalah gender construction, misalnya social construction, justru misalnya kamu ingin melihat bahwa video ini adalah sebuah bentuk mocking atau mockery atau bentuk pastis kalau di dalam sastra namanya gitu. Kamu berusaha untuk melakukan sarkasme gitu. Misalnya. Ngerti nggak cara menganalisisnya nih? Ngerti, Sir. Itu yang dipegang di kepalanya apa namanya? Apa, Sir? Dan di kepala sebelah kanan itu yang pakai yang nggak ada tato di lehernya. Itu apa namanya? Band or something like that. I forgot, Sir. Ya bandana. Bandana. Ya. Coba di belakangnya, apa yang kamu bisa analisis dari latar belakang? From the dari latar belakang yang banyak stikernya itu, Sir. Ya, apa yang bisa kamu analisis? Jadi kalau toilet cowok itu biasanya nggak ada unsur rapi, bersih. Ada berapa toilet di video ini? Apa, Sir? Ada berapa toilet di video ini? Ada 2, Sir. Nah, ada 2 kan? Ya. Yang satu toilet buat cewek. Ya. Nanti kamu bandingin ya, toilet cewek kayak gimana, interaksinya kayak gimana, Ya. mereka gosip, mereka apa, mereka make up, kan yang kamu analisis kan ini sebenarnya kan. Iya, Sir. Nah, sekarang bandingin sama yang laki-laki, mereka nggak ngobrol, mereka nggak saling lirik-lirikan, ngerti kan maksudnya? Ya. Mereka nggak saling melihat barang masing-masing gitu. Ya. Masalahnya adalah kamu ingin berbicara masalah queer. Di beberapa negara bagian itu sekarang toilet itu terbagi 3. Ada yang buat laki-laki, ada yang buat perempuan, ada yang buat queer. Karena apa? Karena mereka risih. Misalnya, sekarang ini mereka di toilet laki-laki. Sementara mereka tidak punya alat untuk melakukan urination-nya itu. Yes. Do you get my point? Yes, I got the point. Ya, maksudnya kamu berbicara bahwa lagu ini perempuan itu nggak butuh laki-laki. Tapi videonya itu bercerita tentang bagaimana perempuan ini berusaha menjadi laki-laki secara fashion, secara tampilan, secara appearances, bukan secara within the inside. Kan kira-kira gitu yang ingin kamu omongin. Yes. Nah, social construction-nya seperti apa? Nah, makanya jika liriknya tidak memadai, seharusnya kamu bisa menganalisis dari semiotik aspeknya. Maksudnya karena kamu memakai 2 teori besar di sini, teori semiotik sama SFL. Dan ini akan menjadi sebuah skripsi yang tebal. Ngerti nggak maksud saya nih? Ini akan tebal sekali karena untuk nanti di chapter 4 kamu akan ada dua yang akan kamu bahas. Pertama itu semiotiknya, yang kedua SFL-nya. Untuk semiotiknya kamu ada 3 lagi yang akan bahas. Di SFL-nya ada 3 lagi. Nah, dari SFL aja yang 1 untuk additional
multifunction itu juga banyak turunannya akan kamu bahas. Kemudian dari interpersonalnya juga banyak akan kamu bahas. Untuk SFL aja itu bisa sampai 30 halaman nanti kamu akan bahas itu. Yakin kamu akan menggunakan 2 teori? Apa enggak cukup dengan semiotik doang? Soalnya kalau yang SFL itu untuk bagian skitnya emang perlu juga sih, karena di situ juga menggambarkan dari dialog dia apa yang dia bahas, dari yang dia bicarakan juga menggambarkan gendernya. Ya, makanya saya tadi bingung kalau kamu menggunakan SFL, kenapa kamu omitted the lyrics? Padahal salah satu bagian dari SFL itu adalah textual metafunction. Kalau textual metafunction diambil dari mana coba? Dari lirik kan? Dari mana kamu akan dapatkan teksnya? Dari transkrip. Iya, kalau dari transkrip. Dari transkrip itu kan dialog itu bukan bagian dari lirik, itu edition. Dialog itu kan nggak ada di musik, di MP3-nya. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, makanya, dari mana kamu mendapatkan textual metafunction-nya kalau bukan dari lirik? Kalau cuma dari skit-nya doang, itu sedikit terlalu sedikit yang akan kamu bahas. Makanya yang saya pertanyakan tadi, kira-kira paham nggak sih apa yang saya pertanyakan? Karena ketika menggunakan multimodal ya, kan ini kita berbicara masalah various semiotic modes, dan semiotik itu tuh kan ketika coba apa yang kamu maksud dengan semiotik, kira-kira apa? Definisi semiotik, Seth. Ya. Yang kamu yakini semiotik itu apa? Kalau menurut saya semiotik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pembentukan tanda atau dari tanda itu muncul sebuah meaning gitu. Seth. Ya, tanda itu bekerja dengan cara apa? Kalau dari yang pemahaman saya, tanda itu muncul dari myth. Myth itu maksudnya apa yang dipercaya oleh orang banyak. Nah, itu kan salah itu kalau kamu menggunakan dari yang Searle ya. Maka tanda ini bekerja dengan cara apa? Tergantung kepada influence-nya terhadap pemahaman orang lain gitu. Widely accepted atau tidak. Ya, misalnya gini, laki-laki perempuan itu apakah mereka itu berada dalam oposisi biner atau di dikotomi apa? Gimana, Sir? Jadi ini gini ya, secara teori ini, tanda itu kan salah satu cabang branch ya dari ketika kita berbicara masalah linguistik itu misalnya. Tanda itu bekerja dengan 2 cara. Pertama dengan asosiatif, kemudian bergerak secara diferensial. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak gini, kata laki-laki itu asosiasinya apa? Maskulin. Maskulin, apalagi? Sports. Perempuan asosiasinya apa? Makeup. Terus? Fashion. Oke. Nah, itu namanya asosiatif, bahwa kata itu didefinisikan secara asosiatif pada hal-hal yang melekat kepada mereka. Di proposal kamu, hal-hal melekat itu namanya social construction. Hal-hal yang melekat tadi, kamu bilang laki-laki itu ada jenggot, laki-laki itu pakai tato, perempuan nggak ada tato, laki-laki itu pakaiannya gini, itu semuanya itu asosiatif meaning dari bahasa, bagaimana kemudian dilekatkan tapi dengan menggunakan social construction. Itu konvensional sifatnya, masyarakat yang menentukan itu. Nah, cara yang kedua itu dengan melakukan diferensiasi. Laki-laki dan perempuan itu berbeda apa? Yes. Apa? Jawabannya iya apa enggak? Iya, Sir. Nah, berarti kamu terjebak dengan apa yang kamu bahas. Ya. Kalau kamu bilang iya, sementara kamu ingin membahas bahwa itu tidak. Kan yang berbeda cuma seksnya doang kan, kamu bilang tadi.
Tapi kalau dari gender, apa perbedaannya? Nggak ada. Laki-laki kerja, perempuan kerja. Laki-laki ini, perempuan juga bisa. Laki-laki punya tato, perempuan juga bisa punya tato dong. Iya. Nah, dari definisi aja kamu terjebak. Sementara kamu ingin membahas dari gender studies-nya, bukan masalah social construction-nya. Kan yang ini cuma kamu ingin bahas. Gitu. Nah, artinya, karena akhirnya kita berbicara masalah diferensiasi, karena diferensiasi inilah yang menciptakan yang namanya gender studies. Akhirnya bahwa laki-laki itu tidak setara dengan perempuan, dikotominya menjadi laki-laki jauh lebih superior, perempuan jadi inferior. Kan itu yang akhirnya menjadikan feminisme. Nah, kan ini yang kamu ingin bahas. Nah, lalu kalau queer itu udah turunan kesekian dari feminisme. Karena queer itu mereka tidak berada dalam kategori seks yang dua tadi itu. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Mereka tidak terdefinisikan dari dua kategori seks. Nah, kita bahas queer dulu ya, coba. Kenapa arti konfeti? Apa sih? Konfeti. Oh, kalau secara harfiah kayak yang Ini judul video klip kamu loh, masa nggak tahu? Arti dalam bahasa Indonesia apa ya? Nah, nanti kamu lihat di bagian mana ada konfeti di video klip kamu. Di bagian endingnya, Sir. Kalau udah lewat dari bridge udah yang terakhirnya, Sir. Apa itu konfeti? What does it represent in your analysis? Konfeti itu merepresentasikan apa dalam konteks gender studies? Kalau dalam MDA kamu? Mempresentasikan uang, Sir. Because it's something that we... Makanya apa itu konfeti? Pak, jawab dulu, apa itu konfeti? Guntingan Ada yang tahu nggak di sini konfeti artinya apa? Kalau secara harfiahnya nggak ada arti. Guntingan kertas. Guntingan kertas berwarna-warni yang dihamburkan. Gitu, Sir. Nggak, kamu pernah party-party nggak sih? Nggak. Pernah, Sir. Kapan konfeti digunakan? When we celebrate something. Dari penghujung acara gitu, Sir. Perayaan Iya, gitu, Sir. di klimaks kalau di video klip itu namanya nanti di klimaks kalau di sastra. Di klimaks tuh tor gitu. Gitu. Nah, itu konfeti itu puncaknya, klimaksnya digunakan itu. Pertama untuk merayakan apa? Untuk merayakan satu kan fungsinya gitu. Nggak ada orang pakai konfeti di pemakaman tuh nggak pernah ada. Yes. Konfeti itu nanti acaranya apa gitu kan, perayaan. Nah, kamu dalam semiotik, perayaan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh video ini? Apa yang ingin mereka rayakan dalam konteks queer? Dalam konteks queer, Sir. Kan kamu pengen mencari queer-nya kan, yang kamu ingin analisis, yang kamu ingin temukan kan dari queer-nya. Kalau saya mengidentifikasi queer ini sebagai yang drag performance-nya tadi, Sir. Ada 3 orang drag performance yang muncul di video ini. Jangan ngomong ke situ dulu. Di gambar ini aja tidak queer banget. Di gambar ini queer apa nggak bagi kamu? Karena dia dandan sebagai cowok gitu, Sir. Ini queer apa nggak bagi kamu secara semiotik? Yes. Ya, kan ngerti kan maksudnya yang mana yang queer ketika mereka tidak berada dalam 2 kategorisasi seks. Iya. Maka tadi kan sudah saya bilang di negara maju mereka sekarang udah punya 3 toilet. Ada yang buat laki-laki, perempuan, ada yang buat queer. Karena misalnya orang queer mau pipis di toilet laki-laki, mereka nggak punya penis. Gimana cara mereka pipis berdiri coba? Nggak bisa. Terus mereka mau pipis di tempat perempuan. Perempuan risih dong ngelihat ada perempuan pakai jenggot. Ngerti kan maksudnya nih? Yes, Sir. Nah, makanya mereka butuh kamar mandi ketiga untuk di mana mereka bisa jati diri mereka menemukan di situ. Nah, konfeti ini
Warna-warni apa enggak? Yes, warna-warni. Nah, yang queer ini lambangnya apa? Rainbow. Ini connection sih. Yes. Bisa jelas, bisa kebayang apa maksud saya ini Bisa dalam dikatakan semiotik? itu signifiernya. No, itu signified. Signified. Signifier apa coba? Penanda. Berarti sign. Kalau penanda itu kan katanya. Yang konsepnya kan signified. Petanda dong. Warna itu signifier. Warnanya. Signifier. Konfeti itu signifier. Tapi makna dari konfeti apa? Dari perayaan. Nah, dalam konteks gender, dalam konteks queer, ini bisa berarti bahwa konfeti ini adalah representasi dari warna-warni atau pelangi yang ingin direpresentasikan oleh kelompok LGBTQ. Nah, kalau kamu menggunakan semiotik, inilah yang akan kamu analisis gitu. Tapi ini dalam konteks sastra, maka saya menunggu nanti bab 4 kamu kayak gimana dalam konteks ini, seperti apa. Tapi kalau dalam konteks sastra, nah kira-kira seperti itu cara menganalisis. Kebayang nggak maksud saya? Paham. Nah, itu baru dari satu foto doang. Nah, kamu nanti ada misalnya, itu kan lagunya 5 menit. Ada berapa screenshot yang akan kamu gunakan. Maka saya bilang ini akan menjadi skripsi yang sangat tebal. Saya baru ngomong semiotik doang nih, belum SFL-nya. Untuk semiotik aja, ini akan bisa sampai 40 halaman. Untuk dengan menggunakan semiotik doang. Artinya, kalau kamu nge-breakdown tadi berdasarkan per screenshot, ada berapa screenshot yang kamu gunakan, karena ini semua perubahan gambar itu multimodal. Saya belum ngomongin SFL ini, baru ngomongin semiotiknya doang. Nanti kalau misalnya di screenshotnya itu per analisisnya dari mail dulu misalnya gitu, Sir. Ya, makanya saya setuju dengan Yulia Silfitri, metodologi kamu tuh kayak gimana. Karena harus jelas dalam metodologi, kan kamu cuma bilang kamu akan menonton videonya, terus melakukan screenshot, kemudian mencatat skitnya, terus apa lagi. Tapi kamu tidak menjelaskan bagaimana struktur naratif yang akan kamu gunakan, karena video-videonya kan punya cerita. Ada plotnya, ada apa diperkenalkan di menit segini sampai segini. Nah, itu bagan-bagan itu harus jelas nanti. Metodologi itu kan seperti itu, karena ketika kamu berbicara masalah semiotik itu dianalisis dengan dua cara. Pertama harus dengan metode denotatif, yang kedua dengan konotatif. Jadi yang pertama itu apa yang tampak dulu secara experience, kamu menganalisisnya secara experience, secara permukaan denotatif meaningnya. Yang kedua baru konotatif meaningnya. Nah, apa yang saya sebut barusan itu maksudnya karena konotatif meaning. Konfeti sebagai sebuah penanda perayaan, kemudian apa namanya, warna-warni pelangi sebagai sebuah penanda gerakan dari LGBTQ. Nah, dua hal ini, gabungan dua ini, itu aja untuk menciptakan itu udah bisa 4 halaman. Makanya saya kalau ngeliat gambar ini doang, ini udah banyak yang bisa dibahas. Ini baru satu gambar, udah banyak yang bisa dibahas. Tadi misalnya kayak tato, apakah memang tato itu bagian dari untuk memperlihatkan sisi laki-lakian misalnya. Dari mana kamu bisa dapatin data bahwa tato itu adalah satu hal yang identik dengan laki-laki. Kayak tadi masalah baju safari, kemudian baju berwarna biru, jaket kulit, gitu, jambang, gitu. Apakah ini memang benar yang akan kamu bahas dalam ada stiker-stiker di belakang? Maka kalau saya ingin mengatakan ini adalah ini masalah penis envy. Gak mungkin mereka bisa pipis berdiri. Ada pernah coba nggak? Kebayang orang queer kayak gimana pipisnya? Tidak ditampilkan di musik videonya. Bisa.
Ya, artinya kalau udah berhubungan masalah urination, masalah pipis, itu kan seks. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Itu bukan gender, bukan social construction gitu. Tapi tempatnya ini menjadi social construction. Jadi nanti kamu harus hati-hati dalam menganalisis. Karena topik kamu itu cukup sensitif, apalagi kamu membuat saya menonton video klip ini di bulan puasa. Berapa hilang amal saya hari ini coba? Oke. Sebelumnya saya juga agak skeptical about ini, Sir, karena semiotik itu kan sifatnya subjektif, Sir. Jadi setiap orang punya pemahaman yang beda-beda. Gitu. Sebelumnya udah saya tanyakan juga ke dosen yang ngajar discourse, selama itu masih menggunakan teori yang relevan gitu, jadi masih aman gitu, Sir. Iya, gini, kamu kata kuncinya bukan di discourse, tapi di multimodal. Ketika kamu membahas masalah fashion, berarti multimodal kamu adalah pengetahuan lain terkait dengan jenis fashion buat laki-laki dan perempuan. Karena kamu akan berbicara masalah gender bias di sini. Kenapa gender bias? Karena di sini perempuan menggunakan fashionnya laki-laki. Ya. Ngerti kan maksud saya nih? Terus kemudian ketika kamu berbicara masalah interaction partisipan. Interaksi partisipan di sini kamu ingin menggunakan arah apa, misalnya arah feminisme, arah mana yang ingin kamu gunakan misalnya. Ngerti nggak maksud saya nih? Kalau menggunakan, emang nggak ada menggunakan feminisme atau maskulinnya itu gimana, Sir? Karena maka tadi saya nanya, kamu kan fashion, kedua, terus interaction partisipan, terus ketiga itu komposisional. Komposisional itu multimodality-nya adalah kamu harus menggunakan language of film. Sinematografinya seperti apa, spektakel seperti apa yang ada di tapak layar seperti apa, koreografinya seperti apa, movement kameranya seperti apa. Kayak ini sekarang nih, ini namanya dalam komposisional ya, ini namanya itu eye view. Eye view itu artinya ketika kamu ingin bicarakan dalam konteks semiotik adalah bagaimana laki-laki, perempuan dan queer itu perempuan, laki-laki sama queer itu setara secara semiotik aspek. Makanya digunakan tuh eye level. Tapi kalau seandainya kamera ini saya gerakin ke atas gitu, mereka tuh kayak ngeliat ke atas gitu, itu membuktikan bahwa laki-laki berada di sisi subordinate. Ini nggak maksud saya nih. Makanya ketika kamu menggunakan multimodality, itu teorinya akan banyak sekali yang akan kamu gunakan. Maka dalam metodologi kamu menggunakan apa? Karena ketika fashion itu tuh maka kamu harus paham juga bahwa dalam fashion itu ada teori-teorinya, laki-laki perempuan itu berbeda secara fashionnya gitu misalnya. Karena sekarang kan queer itu menabrakkan itu bahwa perempuan bisa menggunakan pakaian laki-laki, laki-laki bisa menggunakan pakaian perempuan. Nah, itu yang akan kamu bahas nanti dalam sisi analisis. Sekali lagi ya, fashion punya teorinya, interaction partisipan punya teorinya, komposisional punya teorinya, secara semiotik. Semiotik berbeda di ranah yang berbeda-beda. Nah, makanya saya bilang tadi untuk semiotik aja ini bisa 40 halaman. Yakin kamu menggunakan 2 teori besar. Ini bisa menjadi disertasi. Oh my God. Untuk level skripsi cukup nih kapitra kayak gini. Tidak terlalu berlebihan kayaknya. Oke, Kak Fitri silakan. Is it my turn? Ya. Yep. Thank you, Pak Api. I guess that you have opened our mind. Yeah, for me, this is the first research proposal came on my desk with this title. I never supervised any related title before multimodal. So, frankly speaking, I and also Anissa, we learned together. Yeah, to understand what she's going to do. Ya, tapi saya senang dalam artian kita melihat perspektif yang lain. Selama ini mungkin ya betul kata Pak Api tadi ya, ilmu kebahasaan juga
linguistik banyak berkutat di seputar aspek mikro dan makro linguistik ya. Nah, sekarang kan sudah ada sentuhan-sentuhan apa ya teknologi gitu ya, yang memang tidak bisa kita pungkiri gitu. Nah, permasalahannya kalau bagi pribadi saya, kekhawatiran saya itu adalah ini tidak murni 100% kajian linguistik menurut saya. Dalam artian gini, seperti yang disampaikan, itu makanya saya agak apa ya, agak lama saya memeriksa punya Nisa ini agak lama gitu. Saya suruh Nisa belajari dulu Nisa konsepnya seperti apa. Karena kalau sepengetahuan saya, keilmuan saya apa ya linguistik ini tidak murni, ke diskurs juga agak beda gitu kan, karena yang seperti yang diuraikan Nisa kan sebenarnya tidak berbasis apa ya verbal analisis sepertinya kan gitu. Jadi ya terlalu banyak ya aspek-aspek yang masuk atau komponen-komponen yang akan dilihat di sini gitu. Nah, tapi anggaplah ini sebuah hal yang baru gitu ya, dan itu baik gitu ya, dalam artian membuka kacamata kita untuk ilmu baru gitu ya. Dan di linguistik itu banyak ya, yang saya bimbing saja ada sekitar 3 yang mirip-mirip dengan ini gitu Pak Ape ya, dengan apa namanya sumber-sumber data yang berbeda. Nah, kekhawatiran saya yang kedua adalah dengan yang dibaca Yulia tadi gitu ya, teori SFL yang dipakai, di mana implementasinya? Kalau hanya skitnya saja, it's very little. Ya, sangat sedikit dan tidak takutnya nanti kurang merepresentasikan. Itu sudah saya baca dari awal kepada Nisa. Apakah tidak dibahas reliknya? Karena tidak nyambung mem katanya kan. Nah, sayang sekali gitu kan. Ya, padahal kekuatannya menurut saya di sanalah gitu, yang linguistik itu. Kalau yang disebutkan oleh Pak Api misalnya dari sisi apa namanya dari sisi konsep pakaiannya dan segala macamnya itu mungkin lebih dekat ke sastra. Makanya bagaimana kita mempertahankan yang itu gitu kan, ini anak linguistik bukan berarti tidak boleh gitu ya. Dalam artian perlu dicarikan solusinya untuk itu. Nah, yang disampaikan oleh Pak Api itu bagi saya juga hal baru. Jadi tentu Nisa akan menjadikan itu sebagai dasar untuk memperbaiki gitu ya tulisan ini atau proposal ini. Kalau terlalu banyak, jadi gini Nisa, coba buat batasan. Nah itu, makanya di research itu ada limitation of the research. If you go too broad, you will confuse yourself. Nah, kamu yang akan membuat diri kamu kebingungan nanti gitu. Nah, buat batasan what aspects that you are going to analyze. Ya, aspek mana saja. Kalau yang aspek kebahasanya, linguistiknya tentu pasti akan masuk ya. Moda-moda yang lain yang mana yang akan kamu jadikan acuan. Dan kalaupun acuannya seperti yang sampaikan tadi, itu pun dibuat batasan. Tidak semuanya harus tidak semuanya harus dicikrawi gitu atau dibahas gitu. Ya. Jadi kamu mau nanti menjadikan ini semacam your pilot project later for your master or dissertation ya. Yeah. Hopefully ya. Jadi tesis ini. Iya tesis lah, minimal tesis lah. Nah ya Pak B ya, kalaupun tidak disertasi ya bisa jadi tesis lah itu. Ya, we pray for you later. You can continue further your study. Nah jadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Api barusan tadi gitu ya. Intinya menurut saya dari apa yang beliau sampaikan membuat batasan apa dan bagaimana cara menganalisanya. Nah, gitu. Nah, two things that you have to reconsider again ya. And also wacana-wacana saya pikir nggak terlalu jauh lah sampai ke sinematografi betul ya you akan bahas gitu ya. Buat yang agak lebih sederhana tapi memang dengan level untuk anak-anak S1 lah seperti itu ya. Oke, Pak Api, thank you very much for karena ini Bu Fitra
Kalau Ya. ini diteruskan, ini standar yang terlalu tinggi, kasihan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain bukannya kasihan Nisanya. Saya kasihan Kasihan dia teman-teman yang lain. dulu. Karena ini kan standar baru nih. Kalau Iya. ini kalau anak linguistik semuanya kayak gini, itu standarnya baru. Kasihan yang lain-lain nanti nggak bisa follow kamu. Iya, dan maksudnya gini, betul juga kasihan dengan yang lain karena sudah kamu caplok semua gitu kan. Ada yang bagian-bagian kecil printer-printer yang lain itu bisa jadi satu research juga untuk kawan-kawan yang lain. And then you grab all, ya. Ini Nah, ketinggian. Ya, ya betul. Kita diskusikan nanti yang bagian mananya nanti yang akan jadi apa ya batasan penelitian ini. Saya sudah merasa pasti akan merujuk ke sini gitu. Tapi karena we would like to listen to the audience. I mean, I say that both of us are learning to understand what we are going to do in this research ya. Jadi saya juga merasa saya juga belajar gitu ya, Nisa juga belajar juga sama-sama itu. Tapi enggak apa-apa gitu ya, apa namanya dengan adanya seminar itu kan akan membuka pengetahuan kami gitu ya untuk merapikan lagi penelitian ini. Okay, that's all. Thank you very much, Pak Habib. Thank you, sir. Oke, thank you Kak Fitra. Jadi this is the end. Mungkin bukan di end buat Anissa ya, tapi buat saya ini di end untuk hari ini. Karena Anissa akan punya sesi terpisah dengan Yati dari sisi pendidikannya seperti apa, mungkin Yati juga gambaran lain terhadap ini. Tapi ya itu kalau bagi saya secara pribadi mungkin cukup dengan multimodal aja, karena multimodal itu banyak banget, terutama dalam ranah semiotik. Akan menjadi terlalu besar ketika kamu menggunakan SFL. Jadi cukup di ranah multimodalnya aja gitu. Oke, sir. Kan tuh banyak banget yang akan dibahas. Jangan terlalu terburu nafsu, tapi ini langsung kamu lanjut S2 aja. Iya, sir. Oke ya, buat Yulia, Lovita, Noval yang udah memberikan pertanyaan, terima kasih. Semoga ini menjadi amal bagi kalian dan semua teman-teman yang saya bisa cuma lihat nama dan senyuman yang palsunya ini. Semoga kalian biar bisa ikut berpartisipasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, I think that's all. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Salam izin live ya. Thank you everyone. Ya. My God. Selamat Ica. Sakit kalau Kejap. Lop duluan ya, mau Thank you for coming. Ya. Jangan lupa kirim fotonya, Ca. Banyak perjalanan lewat. Orang dan gregetan ya Allah. Udah, mana orang? Ica. Asli Selamat. Thank you. Oke. Thank you, Desi. Congratulations. Ini lah itu Citra. Semangat revisi. Ini aku mau. Kalian kapan? Citra lah daftar. Agak ngeri pertanyaannya, Masya Allah. Tolong Nah, maksudnya pertanyaannya lah kita. daftar gitu. Ya agak stage bisa. Kok hasil panik tadi? Ya, tuh. Agak jauh ya. Nggak nampak bayangan. Banyak revisinya guys. Panik kami guys. Ini nama ada. Iya. Yang penting approve. Iya sih. Iya. Ya approve nak. Itu ya Allah. Kita takut ganti judul loh. Ya Allah. Enggak. Enggak. Deh, mah. Iya. Thank you guys. Ini. Enggak di Padangmu dong. Nah, aku di rumah. Marilah. Buku Siko. Jauh. Buku di Siko. Soalnya nak lama puasa di Padang tuh dong. Itulah out sih kan. Yalah cale hal-hal leja. Healing. Ya. Congrats ya, Nisa. Thank you.
Bye-bye. Bye. Tap. Enyo. Nasa. Ya, Ya. Dede.